Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini dalam rangka belajar bersama, mengkaji bersama kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah Al-Arba'iniyah, 40 hadis qudsi. Dan kita sampai pada hadis yang ke-10. Jadi yang kita kaji 40 hadis, dan alhamdulillah malam ini kita akan mengkaji hadis yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di bulan Sya'ban nggih. Lah bulan Sya'ban niki sudah mendekati Ramadan. Setelah Sya'ban sudah Ramadan. Dan kita malam ini sudah tanggal keberapa Sya'ban? 4 nggih. 4 Sya'ban. Kalau kita melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam riyen terus garwanipun inggih punika Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau itu tidak pernah berpuasa secara sempurna kecuali pada bulan Ramadan. Kemudian beliau tidak pernah berpuasa sunnah yang lebih banyak kecuali berpuasa pada bulan Sya'ban. Dados posone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, poso sunnah niku beliau kebanyakan di bulan Sya'ban. Dados temriki kalau kita lihat berarti temriku ada sesuatu. Kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Pertama inggih punika untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Supaya terbiasa untuk berpuasa di bulan Sya'ban sehingga ketika Ramadan sudah terbiasa dengan berpuasa. Kemudian juga untuk persiapan iman. Keranten ketika datang bulan Ramadan niki nggih butuh persiapan iman. Nek imane kirang kuat menyambut bulan Ramadan nggih biasa-biasa kemawon seperti bulan-bulan biasanya. Kalau imannya niku kuat, betul-betul bulan Ramadan niku melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, panen keranten sampun jauh-jauh hari sampun dipersiapaken, sudah menabur benih, mantun ngoten benine diramut, disirami,
dialiri kalian amal-amal soleh niku sampun disiapaken, sehingga ketika datang bulan Ramadan iman niku sampun kuat, sampun luar biasa di dalam hati seseorang, sehingga datang bulan Ramadan ketika sholat di belakang iman pun saged khusyuk betul-betul. Ketika mendengarkan bacaan imam bisa saged nangis keranten keimanan niku sampun penuh dalam hati. Ngelampai kesaenan-kesaenan di bulan Ramadan niku loh tidak merasa berat. Ngelampai poso tidak merasa berat, kecuali kalau memang ada uzur waktu itu sakit ataupun nggih mendapatkan masyakoh misalnya. Nah temriki. Tapi sedanten niku kekuatan iman niku ngalahaken kekuatan badan. Kadang tiang niku kalau dilihat badannya itu dia itu tidak sekekar yang lainnya. Dia itu mungkin badannya kurus, kemudian juga kados Abdullah bin Mas'ud betise mawon alit sampai ketika tersingkap pakaian bawanipun sebagian sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah mengatakan, lima dhahiktum, kenapa kalian ketawa? Min diqqati saqaihi ya Rasulullah, karena sebab dua betisnya yang sangat kecil wahai Rasulullah. Tapi Kanjeng Nabi SAW bejo napa? Andai kata dua betis itu diletakkan di daun timbangan amal, kemudian Jabal Uhud yang begitu besarnya diletakkan di daun timbangan amal yang satunya, maka sungguh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dibandingkan Jabal Uhud. Panjenengan bayangkan Jabal Uhud niku ageng. Dikatakan Uhud itu karena menjadi satu, panjang sekitar 7 km. Ageng, berat niku berapa ton niku. Nah, di sini ternyata subhanallah. Kenapa betis yang kecil itu kenapa di timbangan amal lebih berat dibandingkan Jabal Uhud? Keranten dua betis itu digunakan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan thalabul ilm, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan dalam kehidupan, kemudian berjihad fisabilillah, kemudian memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang luar biasa. Qiyamul lailnya luar biasa. Kemudian baca Al-Qur'annya juga luar biasa. Para sahabat riyen nggih ngoten. Dados membaca Al-Qur'an niku mboten waktu bulan Ramadan kemawon. Mereka membaca Al-Qur'an niku nggih rutin, tiap hari niku membaca Al-Qur'an. Sampai khatam, kemudian lanjut lagi dari awal sampai khatam, begitu terus seperti itu. Keranten Al-Qur'an niku membaca kemawon niku saged nguataken iman seseorang dan setiap hurufnya berpahala. Dan para salafus saleh riyin di waktu bulan Sya'ban ngeten iki sampun memulai untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'annya. Di waktu malam sudah dimulai lagi untuk qiyamul lailnya, membaca Al-Qur'annya ditingkatkan lagi. Persiapan untuk menghadapi Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa sih Ustadz menghadapi Ramadan kok perlu disiapkan? Perlu disiapkan iman kita. Kalau seseorang itu imannya niku sampun naik, cubilah. Mungkin kita masih mungkin menganggap ya opo sih efeknya iman niku ke apa?
kebahagiaan hidup kita ini pada iman. Dan untuk mencapai iman itu kuat dalam hati kita dan merasakan manisnya iman, niku butuh mujahadah, butuh dipeksa ngelampahi kesaenan-kesaenan. Kados qiyamul lail, amal soleh niki nggih berat. Karena aktivitas kita siang dan sebagainya niku nggih begitu banyaknya, kemudian di waktu malam udah capek, untuk bangun malam niku berat. Kalaulah bangun malam itu berat, mungkin sebelum tidur sudah witir duluan, jogo-jogo khawatir boten bangun malamnya. Tapi ngrutinaken kados amalan-amalan kados ngoten niku lho berat. Niki sing sunnah. Temriko wonten ingkang luwe perlu kita perhatosaken napa inggih punika kewajiban-kewajiban. Kados ngelampahi kangge ingkang jaler inggih punika salat berjamaah gangsal wekdal. Niki nggih kalau kita itu rutin kita lakukan, kita akan merasakan betul-betul iman itu naik dan merasakan ketenangan betul. Terus untuk mencapai iman itu kita itu merasakan enak sholat, merasakan lezatnya baca Quran, lezatnya sodako, lezatnya menuntut ilmu, lezatnya amal-amal soleh. Niku butuh waktu. Pertama nggih perlu dipeksa riyin. Ketika iman itu sampun naik, nanti kita akan mendapatkan betul-betul kenikmatan temriku. Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah perjalanan orang kalau refreshing ataupun ketika dia jalan-jalan ke tempat-tempat wisata dan sebagainya, kita mendapatkan kebahagiaan apa mboten? Nggih, kita mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi kalau dihubungkan dengan tadabbur ayat-ayat Allah kauniyah, sehingga kita mendapatkan menaikkan iman, itu lebih nikmat lagi. Karena ada bekas. Kalau cuma hanya sekedar refreshing fresh, nggih fresh. Tapi itu tidak lama kebahagiaan itu. Oleh karenanya, ketika seseorang itu melakukan perjalanan safar, refreshing imania kados umroh ataupun haji, kenapa mereka kok ingin kembali lagi ke sana? Karena betul-betul merasakan nikmatnya iman di sana. Karena merasakan betul naiknya iman itu ketika di sana. Betul-betul munajat kepada Allah itu luar biasa. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmat kayak gitu. Oleh karenanya banyak orang ingin kembali lagi ke sana. Karena hati itu sudah tertancap di sana. Betul-betul hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala niku luar biasa. Tidak merasakan capek meskipun hotelnya jauh ataupun berjalan kaki dari hotel ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, meskipun penuh berjubel-jubel orang. Karena iman saat itu imannya naik. Jadi hal-hal seperti itu sudah nggak dipikirkan lagi, berdesakan dan sebagainya, itu sudah merasakan bahwasanya desakan apapun halangan dan sebagainya, rintangan ataupun tantangan itu dirasakan sebagai apa? Ya, sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Temriki. Dados kebahagiaan itu letaknya ada pada keimanan. Nah, iman ini perlu dijagi. Perlu kita tahu hal-hal yang menyebabkan iman itu turun itu apa, supaya kita jauhi.
Kemudian juga hal-hal yang dapat menambah keimanan kita itu apa? Sehingga kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Sebelum kita merasakan kebahagiaan itu di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-10 ini saya beri judul, untuk siapa surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten hadisnya menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala niku nyiapaken surga buat orang-orang tertentu, tidak semua orang. Tapi bukan berarti kita merasa sudah dapat jaminan masuk surga, mboten. Bukan berarti kita sudah mengapling surga, yang lainnya tidak masuk surga, mboten. Karena napa? Karena taufik hidayah sedanten niku saking Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ada jaminan untuk masuk ke sana. Kecuali para sahabat, para nabi, para rasul, sahabat itu pun yang mendapatkan jaminan masuk surga itu pun hanya beberapa. Oleh karenanya perlu kita ketahui surga disiapkan oleh Allah itu untuk siapa? Kita berusaha. Agar kita berusaha untuk menjadi orang-orang tersebut. Kalau kita melihat taman-taman di dunia, tempat wisata yang ada di dunia, wewangian, bunga-bunga dan sebagainya yang ada di dunia, kita melihat seperti itu, senangnya bukan main, bahagianya bukan main. Apalagi tempat-tempat yang pegunungan ataupun pantai ataupun pemandangan yang bagus-bagus, kita senangnya bukan main. Bangunan yang mewah, bangunan yang bersih, oh indah sekali, senang kita melihat. Itu di dunia. Bagaimana dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, hadis niki diriwayataken kalian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kula wacaken hadisipun. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dados niki bukan sabdane Kanjeng Nabi SAW, boten, tapi niki firmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, disebut kalian hadis qudsi karena Kanjeng Nabi meriwayatkan saking Allah Subhanahu wa taala dan sanes Al-Qur'an. Sampun kita jelaskan sebelumnya perbedaan antara hadis qudsi dan juga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku telah siapkan buat hamba-hambaku yang soleh dan solihah. Niki firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun dawuh, aku wis nyiapno kanggo hamba-hambaku sing soleh dan solihah nopo? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas
oleh hati manusia. Rawahul Imamul Bukhari wal Imamu Muslim. Berarti hadis qudsi niki hadis ingkang sahih. Diriwayatkan kalian Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Cobi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi niki telah memotivasi kita. Untuk apa? Untuk bercita-cita, berangan-angan dan berharap betul-betul ingin melihat, ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa surganya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Sudah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh dan salihah. Temriki terdapat motivasi bagi kita agar kita berusaha menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang salihah bagi wanita. Nah, telah disiapkan bagi orang yang saleh dan salihah apa? Sesuatu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang luar biasa. Yang mana nikmat-nikmat tersebut belum pernah terlihat oleh mata. Ketika kita melihat keindahan alam yang ada di dunia ini, hendaknya orang yang beriman itu ingat, Masya Allah, indahnya seperti ini. Bagaimana dengan keindahan surga? Belum pernah dilihat oleh mata. Berarti keindahan-keindahan yang ada di dunia itu masih indah keindahan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Ketika kita mendengar lantunan-lantunan yang indah, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh suara yang merdu, kita merasakan kebahagiaan tersebut. Tapi ternyata di surga nanti suara-suara yang indah itu ternyata banyak. Seperti apa? Tidak pernah didengar oleh manusia sama sekali. Niki memberikan penasaran kita, dan hendaknya kita juga termotivasi untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang salihah bagi wanita. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah sama sekali terlintas pada hati seseorang pun. Mungkin di antara kita membayangkan kenikmatan-kenikmatan yang dihayalkan seperti apa, kenikmatan yang luar biasa itu, silahkan bayangkan. Tapi kenikmatan yang ada di surga lebih daripada apa yang kita bayangkan. Temriki Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Napa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang ini tadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kalau ingin membaca di sana, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Namun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau membacanya min qurrati a'yun. Nggih, karena membaca napa Al-Qur'an niki bacaane nggih kathah. Nggih, cara membaca Al-Qur'an. Artosipun tak seorang pun mengetahui apa-apa, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang telah
disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan-kenikmatan tersebut ternyata qurrati a'yun. Nggih. Qurrati a'yun. Qurrati a'yun niku inggih punika penyejuk hati, penyejuk mata. Nggih. Menjadikan hati itu marem, bahagianya luar biasa. Nggih. Dan ini lahum sebagai balasan atas mereka, atas apa-apa yang mereka usahakan ketika hidup di dunia. Inggih punika napa? Melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh pun tidak cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan kemawon tanpa meninggalkan napa? Ingkang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados temriki ketakwaan niku nggih meningkatkan keimanan seseorang, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terkadang seseorang itu hanya satu saja, inggih punika ngelampai kesaenan, kemudian larangannya juga dilampai. Dados kalau ketakwaan itu dua-duanya inggih punika perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan pula. Jangan sampai yang satu perintah-perintah Allah dilaksanakan, kemudian larangannya juga dilaksanakan. Ini pun ngantos. Atau terkadang seseorang melaksanakan nopo-nopo ingkang dilarang kalian Allah SWT, perintahnya ditinggalkan. Atau niku wau, larangannya ditinggalkan, tapi perintahnya mboten dilakoni. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dados hadis niki, hadis qudsi niki memberikan motivasi kepada kita untuk kita ini menjadi lebih baik lagi. Sudahlah yang kemarin biarlah kemarin. Kita ambil pelajaran dari apa yang kita lakukan pada bulan kemarin. Kalau memang di sana ada taksir, kurang dalam mengingat Allah, beribadah kepada Allah, maka bulan ini mulai kita penuhi. Mulai kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau bulan kemarin kita melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, biarlah sudah berlalu. Namun kita ambil pelajaran, sudah kita tobati saat ini pula. Kemudian kita tingkatkan iman kita untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang solehah, agar supaya mendapatkan apa-apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terkait dengan sifat-sifat surga. Sifat-sifat surga itu seperti apa? Temriki sampun dijelasaken kali hadis-hadis Kanjeng Nabi. Dijelasaken kalian Kanjeng Nabi SAW terkait dengan surga. Namun kalau kita membaca di situ misalnya ada khamr, ada arak, itu cuma nama. Di situ ada daging burung, misalnya, itu hanya nama. Namun tentunya tidak sama dengan daging burung, rasanya pun tidak sama, lebih nikmat, lebih lezat dibandingkan yang kita bayangkan. Mungkin seperti apa? Itu hanya nama, pada hakikatnya lebih dari apa yang kita ketahui. Karena apa? Tadi disebutkan mala ainun ra'at. Disiapkan apa yang belum kita pernah lihat sama sekali. Wong kita saja kalau nginep di hotel ternyata ada makanan-makanan baru. Opo iki? Luar biasa dicicipi. Kok enak yo. Opo meneh ten surga. Yang enggak pernah kita bayangkan di dunia,
ternyata sudah disiapkan cemepak. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam hadis Nabi terkait apa-apa yang dalam surga, niku hanya sekedar nama untuk memudahkan kita memahami. Tapi hakikatnya tidak sama, lebih dari apa yang kita bayangkan dan yang kita ketahui. Nah, pertama, sifat-sifat di antara sifat-sifat surga, di antara karena tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Pertama inggih punika pintune surga niku kathah. Wonten pinten? Ada 8, nggih leres. Dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya pintu surga itu ada 8, kathah sanget. Di antarane inggih punika niki hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, fil jannati samaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu, fiha babun, di surga itu ada 1 pintu, yusammar rayyan, disebut dengan pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang ahli puasa. Nggih puasa wajib, nggih puasa sunnah, khusus bagi orang-orang yang ahli puasa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu surga niku wonten 8 niku wau. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan di sini Kanjeng Nabi SAW sampun dawuh, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidak seorang pun di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Mantun ngoten, setelah wudu selesai berdoa, mengucapkan doa niki napa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa? Illa futihat lahu abwabul jannah. Tidak seorang pun yang melakukan wudu kemudian menyempurnakan wudunya setelah itu mengucapkan doa tadi kecuali Allah membukakan bagi dia pintu-pintu surga as-samaniyatu yang 8 itu, yadkhulu min ayyiha sya'. Subhanallah, dia masuk ke surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Berarti niki khusus bagi yang mengamalkan niki. Subhanallah, berarti masuk pintu Rayyan nggih kantuk, berarti nggih 8 pintu silahkan. Berarti khusus untuk orang yang melakukan ini. Boleh untuk suruh milih masuk mana saja. Niki hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain yang menyebutkan 8 pintu juga. Kita juga nopo ngambil amalane. Kados niku wau nggih saged diamalaken. Mantun wudu, menyempurnakan wudu, mantun ngoten doa niku. Nggih, menawi niku saged menjadi sebab kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala man anfaqa zaujaini, barang siapa yang menafkahkan hartanya bersedekah, zaujaini ini apa? Bersedekah dari hartanya. Zaujaini itu 2 pasang. 2 pasang nopo? Nggih. 2 pasang kalau memang yang disedekahkan itu 2 pasang. Kalau sandal untuk masjid nggih monggo, 2 pasang sandal untuk masjid. 2 pasang nopo? Kuda fil jihad fisabilillah. 2 pasang tunggangan, 2 pasang nopo mawon? 2 pasang, 2 pasang. 2
2 pasang sajadah misalnya digunakan untuk sholat. 2 pasang, 2 setel pakaian digunakan untuk menutup aurat misalnya. 2 pasang dari harta fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki mboten tertentu pada jihad fisabilillah, mboten. Tapi ini di jalan Allah, di jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Maka nudiya min abwabil jannah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair, wahai Abdullah, ini lo baik, amalanmu itu bagus. Nah, kemudian disebutakan faman kana min ahli shalah, barang siapa yang mana dia itu termasuk ahlus salat, du'iya min babis shalah. Kapan seseorang itu dikatakan ahlus shalah? Nggih ngelampai salat ingkang wajib, kemudian menambahi lagi dengan salat-salat sunnah, niku ahlus salat. Rutin ngelampai salat duha, rutin ngelampai salat witir, rutin ngelampai salat-salat sunnah. Nggih. Nah, temriki disebut sebagai ahlus shalah. Kalau dia itu ahlus shalah, du'iya min babis shalah, dia dipanggil dari pintu salat. Ya fulan, masuk sini, masuk surga melalui pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad, barang siapa yang termasuk ahli jihad fisabilillah, du'iya min babil jihad, dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang termasuk ahli siyam, biasa puasa sunnah, kalau yang wajib sudah, ternyata ditambahi dengan yang sunnah, maka du'iya min babir rayyan, dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sedekah, dan barang siapa yang ahli sedekah, biasa sedekah, du'iya min babis sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Ternyata pintu-pintu surga itu bermacam-macam dan memiliki nama-nama niku wau. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini, ternyata di akhir hadis Abu Hurairah menceritakan, ketika mendengar hadis ini Abu Hurairah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah, kemudian kata Abu Hurairah, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku jadikan bapak dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Ngapunten niki sampun isya nggih. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu kemawon. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di akhir hadis Abu Hurairah menceritakan bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, dengan ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah SAW. Ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwabi min darurah, tidak ada madarat, tidak ada kerugian sama sekali bagi orang yang diseru melalui pintu-pintu tersebut. Tidak ada yang merasa rugi jika seseorang ternyata dipanggil namanya untuk memasuk ke surga dari pintu-pintu yang bermacam-macam itu tadi. Kemudian Abu Bakar penasaran, apakah ada orang itu dipanggil untuk masuk surga dari pintu-pintu itu tadi semuanya? Apakah ada? Akhirnya beliau bertanya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah seseorang itu wahai Rasulullah, adakah seseorang itu dipanggil untuk masuk surga dari pintu-pintu itu semuanya wahai Rasulullah?
Subhanallah. Penasaran beliau. Jawaban beliau jawaban Rasulullah SAW, na'am, ya, ada, kata beliau. Kemudian wa arju antakuna minhum, dan aku berharap kamu termasuk orang yang dipanggil untuk masuk surga dari pintu-pintu tersebut. Kalau kita lihat, mengkaji manaqib daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Amal-amal solehnya itu luar biasa banyaknya. Ketika Kanjeng Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, dan waktu itu ada Abu Bakar, siapa di antara kalian yang mengunjungi orang sakit pada hari ini? Gak ada yang menjawab. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang ikut menguburkan jenazah pada hari ini? Tidak ada yang menjawab. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang puasa sunnah pada hari ini? Enggak ada yang menjawab. Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang menjawab. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Atau kama qala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak terkumpul amalan-amalan itu pada seseorang kecuali dia wajibal jannah, masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada satu hari bisa melakukan amalan-amalan yang begitu banyaknya. Kenging nopo? Karena dorongan iman yang kuat dalam hati. Kalau iman itu lemah, berat melakukan amal soleh. Amal soleh. Lah ya nopo untuk meningkatkan iman yang lemah itu dengan mujahadah, dengan dipaksa. Dipaksa untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai merasakan nikmatnya iman itu. Abu Bakar luar biasa. Niki kalau cerita terkait Abu Bakar niki sampai kalau kita baca manaqibnya dengan Umar bagaimana dan sebagainya panjang. Kemudian termasuk di antara sifat-sifat surga ingkang nomor kali inggih punika bangunannya terdiri dari batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Ketika kita melihat ada rumah di dunia ini, kalau memang ada rumah dibangun batu batanya niku lho saking emas, saking perak, yuk nopo saya ini. Kita melihat itu merupakan suatu kemegahan yang luar biasa. Ketika itu ada di dunia, kita melihat itu luar biasa, megah dan mahal dan indah. Nah, maka surga lebih dari apa yang kita lihat itu. Karena Allah SWT mengatakan, nah, mala ainun ro'at, yang disiapkan Allah itu tidak pernah dilihat oleh manusia, oleh mata manusia di muka bumi ini. Kemudian adonan semen nopo istilahnya zaman riyen niku lolo nggih, lolo nggih. Niku biasanya riyen niku dari tanah liat sing di nopo dilumat-lumat kali toyo, nek sakniki niku kali semen. Nah, cara ngoten lolone niku antara menghubungkan antara nggih batu bata yang satu dengan yang satunya niku terus Kanjeng Nabi wa milatuhal miskul adfar, inggih punika terbuat daripada misik minyak kasturi yang baunya sangat-sangat harum. Wa hisba'uhal lu'lu'u wal yaqut, adapun batu-batuan surga yaitu mutiara dan yakut, yaitu batu-batu mulia. Kalau kita lihat yakut di dunia ini, aduh indahnya bukan main. Mutiara juga indah. Tapi keindahan yang ada di surga, mutiara yang di surga, yakut yang di surga lebih indah daripada yang ada di dunia. Kemudian
wa turbatuha za'faran. Nggih. Tanah yang ada di surga itu dari za'faran. Nggih. Za'faran yang ada di dunia kita lihat indah, nggih. Merah maron ngoten ya. Nggih. Tapi di surga lebih indah daripada za'faran yang ada di dunia. Niki terkait sekilas sifat-sifat surga yang ada di sana, belum disebutkan semuanya. Kemudian sak mangke kita membahas sifat-sifat penghuni surga seperti apa, sebagaimana disebutkan oleh dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Seperti apa sifat-sifat mereka? Pertama, inggih punika wajahnya berseri-seri dan bercahaya. Kanjeng Nabi SAW nate dawuh, nggih, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badr. Nggih. Pertama, satu kelompok yang masuk surga itu, nggih, wajah mereka seperti halnya wajah bulan purnama yang berseri-seri dan bercahaya. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya ala asyaddi kaukabin durriyin fis sama'i idha'atan, seperti halnya bintang-bintang yang ada di langit dari sisi wajah yang berseri-seri dan juga bersinar. Niki ingkang pertama. Kemudian yang kedua, sifat penghuni surga niki, meskipun dia di surga makan, minum, menikmati hidangan-hidangan yang ada di surga, buah-buahan dan yang lainnya. Namun kalau kita lihat niki kudune menyebutkan niki sakderenge sifat inggih punika Allah memberikan kekuatan bagi penduduk surga 100 kekuatan orang pada satu orang. Kekuatan niki. Tiang setunggal disukani kekuatan tiang 100. Dari sisi napa nih? Dari sisi makan. Dari sisi minum. Mantun-mantun, dari sisi kekuatan jima. Lah temriki kalau kekuatannya makan minum. Lah itu bagaimana? Ternyata apakah di sana nanti itu ada banyak WC dan sebagainya? Ternyata mboten. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak pula meludah, tidak pula mengeluarkan ingus, mengeluarkan dahak. Kanjeng Nabi SAW sampun dalu, laya bulun, gak ono sing pipis, masih yang ngombe, nggih, ngombe arak sing manis, ngombe asal madu, minum nopo male, nggih, minuman-minuman air yang ada di surga yang segar, itu pun nggih wong siji kados tiyang 100 itu tidak sama sekali tidak BAK. Tidak buang air kecil, wala yataghawwatun, dan tidak BAB, boten, wala yatfulun, nggih, boten idublas, boten buang air ludah, wala yamtakhitun, boten enten beler, pilek napa pripun, boten enten. Nggih. Amsyatuhumud dhahab, nggih, sisire niku terbuat dari emas, warashuhum al-misk, nggih, rashuhum al-misk glegeken niku lho, keluar bau minyak kasturi. Masya Allah. Kemudian terus Kanjeng Nabi, akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. Akhlaknya mereka niku lho seperti akhlaknya orang satu. Masya Allah, luar biasa. Nggih. Seperti akhlaknya orang satu itu berarti nggih, betul-betul nggih, orang lain itu pun dirasakan seperti halnya dirinya, menyikapi orang lain pun seperti dirinya, saudaranya dan sebagainya, seperti itu. Perhatian luar biasa. Nggih. Kemudian tinggi badannya niku 60 hasta. Terus Kanjeng Nabi ala surati abihim Adam,
Mereka yang masuk surga nanti bentuknya, postur tubuhnya seperti postur tubuh bapak mereka, yaitu Nabi Adam. Situna dhira'an ala sama, 60 hasta ke atas. Kemudian masuk surga dalam keadaan tidak ada rambut pun yang tumbuh pada badannya. Berarti meskipun riyen niku sedone sepo, nek melebet swarga nggih enom malih. Terus Kanjeng Nabi, yadkhulu ahlul jannah al jannah jardan mardan. Artinya tidak tumbuh bulu sama sekali pada badannya. Nggih, selain rambut lho nggih. Nggih. Temriki. Kados lah niki jardan niki mboten enten jenggot sama sekali. Nggih. Mardan nggih tidak ada jenggot. Jardan laisa fihim sya'ar fi ajsadihim. Ngapunten, kalau tidak ada rambut ini apakah nggih kepala, rambut kepala juga tidak ada. Nah, apakah yang dimaksud kalau lahir niku lari nem niku kan lari tase alit niku kan nggih tetep wonten rambutnya kan. Kalau kita pahami dari sini ya seperti anak masih muda. Nggih. Rambut-rambut bulu ketiak mboten wonten, tapi kalau rambut kepala tasih wonten. Wallahu ta'ala alam. Kemudian warna kulitnya putih dan berambut ikal, bidon ji'adan. Berarti wonten rambutnya. Kedua matanya bercelak mukahhalin. Terus Kanjeng Nabi. Kemudian semuanya seumuran 33 tahun. Abna'u salasa wa salasin. Kuat-kuat tiang. Semangat tiang. Meskipun riyen waktu sedo sepuh. Merasakan kenikmatan terus menerus, tidak akan pernah tua juga. Terus Kanjeng Nabi, man yadkhulul jannah yan'am la yab'as. Merasakan kenikmatan terus menerus, mboten enten sedine. Kalau kita di dunia mantun senang, bahagia, benjing, ben, bulan depan dan sebagainya, terkadang kita sedih dengan adanya ujian dan cobaan. Mantun ngoten wala tablasiyabuhu, pakaiane niku lho mboten memet, mboten usang. Sae terus wala yafna syababuhu, nome niku lho mboten. Terus mantun ngoten tuwa mboten. Awet nom, terus nem. Sehat terus, tidak pernah sakit. Terus Kanjeng Nabi, innalakum antasihu fala tasamu. Kamu sehat terus, watahyu fala tamutu. Kemudian kamu hidup terus, tidak pernah mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Kemudian juga terakhir niki terkait dengan buang hajat. Ya apa saat buang hajate? Buang hajate terus Kanjeng Nabi cukup dengan mengeluarkan keringat harum seperti aroma minyak kasturi. Ketika Nabi SAW ditanya oleh orang Yahudi, ya Rasulullah, engkau menyebutkan ahlul jannah itu seperti ini, yakulun wa yashrab, takunulahul hajah. Tentunya dia buang hajat juga. Bagaimana buang hajatnya? Kita yang Yahudi yang tanya ini. Kemudian Rasulullah menjawab, hajatu ahadihim irkun yafidu min julutihim, yaitu keluar keringat yang mana keluar keringat dari kulitnya, pada di pori-porinya, kemudian apa? Temeriku keluar bau harum seperti minyak kasturi, mislu rihil miski. Nah, faidal badnu qad damura. Kalau sudah keluar kayak gitu, perutnya itu loh langsing lagi. Terus saya ngatakan, Masya Allah, ngeten niku kadang ten donya nggih. Alhamdulillah niku nggih disyukuri keberkahan Allah. Mangan titik perute maju. Repot yo nopo nglangsingno. Nggih. Nek ten surga Masya Allah mangan nopo mawon kekuatan orang 100 makan minum luar biasa. Mantun ngoten ki nek sampun keluar keringat lho perutnya langsing lagi. Niki luar makan malih nggih leres dinikmati betul. Lah temriki lho nggih
kita hidup di dunia itu ternyata nggih cuma sebentar. Nggih sabar. Nggih. Wong sebentar niki mari kita nggih mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjadi orang yang soleh. Niki terakhir wonten hadis ingkang panjang menceritakan nopo? Menceritakan tiang ingkang mendapatkan nikmat surga yang paling rendah. Nggih. Namun cekap semanten mawon insyaallah nek wonten wekdalipun saged dibahas. Nggih niki ingkang saged kula aturaken nggih mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan juga melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.